Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Wow. Teman-teman yang terkasih, Romo, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum memulai seluruh rangkaian rekolesi kita dari hari ini sampai dengan hari Minggu, kita juga akan memberikan SHDR. Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan juga pastor yang terkasih berkenan mengundang kami jauh-jauh dari kota Semarang, dari Keuskupan Agung Semarang, dan dengan segala kisah yang mungkin nanti akan kita sedikit berbagi, dan akhirnya kita sampai juga di malam ini untuk pertama kalinya kami sampai di tanah Manokwari. Nah, maka sungguh kehadiran kami yang jauh-jauh ini jangan disia-siakan. Tapi mari kita maksimalkan, kita optimalkan, kita berdayakan sama-sama. Begitu juga dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, sehingga sungguh-sungguh akan ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan buah yang melimpah. Amin. Kita berikan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Yang tidak percaya, dia telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelumnya, boleh tidak saya bertanya, kira-kira PD Bunga Bakung ini punya yel-yel atau belum? Belum. Oke, nah paling tidak malam ini untuk acara rekoleksi saya usul ini yel-yel kita. Masalah nanti kemudian mau dipatenkan mau dipatenkan oleh PD Bunga Bakung silakan. Tapi kalau nanti mau dimodifikasi lagi, mau diimprovisasi lagi juga boleh. Nanti sesuai dengan nilai-nilai, visi, dan juga semangat pelayanan yang ada dalam PD Bunga Bakung. Tapi paling tidak di acara rekoleksi ini supaya kita punya yel-yel, kita punya semangat yang sama. Amin? Setuju? Nah, yel-yelnya begini. Kalau saya teriak ya, PD Bunga Bakung. Ya. Nah, Mbak Romo, pastor, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua menjawab dengan 3B. 3B apa? Supaya gampang diingat, dari 3B. Yang pertama, bersatu. Apa? Bersatu. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, berbuah. Setuju? Jadi 3B, gampang diingat. Ketika saya teriak PD Bunga Bakung, karena kebetulan juga ini B2 ini. Bunga Bakung B2, saya kasih B3 karena B2 itu enak walaupun marah-marah sedikit. Jadi saya kasih ada B2, saya kasih B3. Bersatu, bertumbuh, jangan bertambah, jangan bertambah, bertumbuh dan berbuah. Ya itu sih kalau saya teriak PD Bunga Bakung bersatu, bertumbuh, berbuah. Terus begitu saya teriak lagi PD Bunga Bakung, nah dengan semangat tangan kanannya diangkat ke atas, terus lihat, kayak orang Papua itu kan kalau mau nari kan, itu kan semangat kita gitu. Dilempar ke depan, yes, gitu ya. Terus wow, nah ini kaki diangkat kanan, kuat sedikit tidak apa-apa, agak sedikit, wow gitu kan. Terus kemudian tangan kanannya luar biasa dahsyat. Baru kemudian toes kiri kanan katakan semangat. Supaya kita semangat semua ini. Sampai jam 12 malam siap. Kita coba. Berdiri ya. Berdiri. Kita mau kasih tahu semangatnya orang Papua kepada orang Jawa. Kita mau kasih tahu mereka. Oke. PD Bunga Bakung. Bersatu, bertumbuh, berbuah. PD Bunga Bakung. Luar biasa, dahsyat, semangat.
pastor dan kawan-kawan semua, oh yes, mata saya semakin melek. Kita semua semangat, amin. Nah, saya bersyukur sekali kita semua ada di tempat ini. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya itu Fendi panggilannya, tapi sebenarnya namanya Victor Emmanuel Gonçalves Abidedi Tripura Timura Jilian. Sejauh Sorong Manokwari. Balik lagi. Jadi, saya punya bapak itu orang Flores. Jadi kasih saya nama itu satu kampung diambil semua. Ada nama kepala suku, ketua RT, dia kasih masuk semua. Tapi saya dipanggil Fendi. Tapi istri saya ini Devi Kurnianawati. Dia dari Semarang. Saya lahirnya di Kupang. Jadi begini-begini sebenarnya berita orang timur. Ya, saya lebih baik orang timur lebih baik. Jadi masuk Papua, aduh, kita satu suku, pastor. Kita satu suku. Jadi saya suka sekali dengan semangatnya. Kemudian ini Albert, Ignatius Michael Albert, nanti biar dia perkenalkan sendiri. Saya bersyukur banyak orang muda di sini, karena saya juga melayani itu kan dipanggil dari sejak tahun 95. Waktu umur saya 16 tahun. Ada yang 16 tahun di sini? Berarti Anda tidak salah masuk ruangan ini. Kita sambil, oke? Ketemu orang timur, oke? 16 tahun saya aktif di Legio Maria sebagai legioner. Kemudian saya kuliah di Jogja. Dan tahun 97 sampai 2001 saya masuk dalam badan pelayanan mahasiswa. Kemudian saya jadi koordinator umum di badan pelayanan mahasiswa. Saya punya 60 tim mahasiswa, melayani 6 persekutuan doa mahasiswa. PD Asmi Santa Maria, PD Ahmad Jaya, PD UGM, PD Sanata Dharma. Kita bangun orang-orang muda di sana, mahasiswa-mahasiswa. Kemudian setelah itu saya lulus, saya ditarik ke BPKKS dari tahun 2001 sampai 2010. Saya di bidang kepemudaan. Jadi walaupun sekarang umur saya baru 17 tahun, jiwa saya masih muda. Karena dari dulu saya di kepemudaan. Saya pemuda selamanya. Karena 20-an tahun lebih saya jadi orang muda, dan sampai hari ini saya mendampingi di bidang bina iman. Lalu saya jadi wakil koordinator umum PKKKS sekarang, juga wakil koordinator umum BPPG, Badan Pelayanan Provinsi Gerejani. Kalau di sana namanya BPPG Semarang Plus, menaungi Puspa Agung Semarang, Puspa Surabaya, Denpasar, Malang, dan Purwokerto. Itu saja singkat dari saya. Nah sekarang saya mau tanya, apa motivasi dan harapan kita untuk rekoleksi? Apa sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Ya Pak? Mau apa? Jawab. Apa motivasi ya? Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Saya kasih coklat satu ya. Angkat. Semangat. Mau. Makanya jawab kalau saya tanya. Oke, ayo apa motivasi dan harapan tadi bertumbuh? Kau? Mendalami iman. Mendalami iman. Terus Iya, satu dulu mendalami iman. Oh, iman. Oke, dari sini. Apa motivasi kita untuk ikut rekoleksi malam ini? Ayo, cepat, kabur. Saya dekat saja. Hai, bagus sekali. Biar lebih mengenal Yesus. Sekarang kita dari sini, tangkap ya, boleh? Tangkap. Lalu semangat. Baik, Bapak Ibu, pastor dan kawan-kawan semua, mari kita satukan. Motivasi kita rekoleksi adalah satu, mengenal dan mengasihi Allah, mengenal Yesus, mengasihi Yesus. Yang kedua, kita mau menemukan visi hidup kita yang khas. Kenapa? Karena kita masing-masing dipanggil sebagai pribadi yang unik. Kan coba lihat kiri kanan, ada yang sama? Matanya ada yang sama, hidungnya ada yang sama, rambutnya ada yang sama, beda-beda semua, khas. Jadi kita mau tahu, kita dipanggil itu secara unik dan khas. Kemudian yang ketiga, kita mau pembekalan pelayanan dan karunia. Karena apa? Hari Sabtu kita dipercaya Tuhan 200-an pelajar dan orang muda Katolik. Kita mau melayani mereka. Jadi pembekalan malam hari ini. Terus kemudian juga kita mau untuk persaudaraan dan persahabatan kita. PD Bunga Bakung. Jangan lupa. Pokoknya setiap di tengah-tengah saya
bersatu, bertumbuh, berbuah. Itu baru kita suka. Oke, kita lanjut. Sebenarnya program pelatihan kita itu banyak, tetapi nanti bertahap. Karena nanti juga ada program. Biasanya kami kalau di Tanah Jawa kita ada pelatihan ini, pelatihan doa, pujian, penyembahan, pelatihan worship leader, singer ataupun player, kemudian juga pelatihan karunia Roh Kudus supaya berkembang dalam karunia nubuat, sabda pengetahuan, pelayanan doa, karisma penyembuhan dan sebagainya. Juga ada pelatihan keterampilan kepemimpinan, pelatihan pewarta dan pengajar, bahkan juga sampai pada konselor, coaching dan lain-lain. Tapi kita bertahap. Saya dari 16 tahun sampai sekarang, saya bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan belajar ini secara bertahap. Jadi tidak mungkin langsung kita kuasai, tapi memang satu demi satu bertahap. Nah, oleh karena itu kita punya goal malam ini adalah servant leadership. Kita semua ini sebenarnya adalah leader, pemimpin. Tapi pemimpin yang juga pelayan, yang melayani, bukan bos. Jadi kita ini adalah hamba, servant leadership. Dan seperti emas yang murni itu supaya teruji itu harus melalui api yang panas. Sehingga pelayan-pelayan yang sejati itu akan muncul bukan instan, tetapi akan bertahap dan berproses. Nah, kita mau dengarkan nanti bagaimana Kakak Aldrit juga dia berproses dari awal. Bagaimana juga kemudian dia belajar dari beberapa tokoh-tokoh yang mengenal panggilan Allah, visi yang khas dan unik dari Allah terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya meraih rahmat paling utama dalam hidupnya, yaitu rahmat untuk memimpin dan melayani. Jadi kita ini sebenarnya diberi rahmat dan juga hak istimewa untuk apa? Memimpin. Dimulai dari memimpin diri sendiri, kemudian nanti memimpin para tim dan memimpin umat Allah. Tapi juga pemimpin yang sekaligus melayani dengan kasih, rendah hati, sukacita dan sebagainya. Kita akan berproses bersama. Karena kita bacakan sama-sama ini ayat pokok yang akan mengawali seluruh rekoleksi kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti anjing tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi ini ayat emas kita, bahwa Yesus bersabda, tinggallah di dalam aku. Akunya itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dan aku, siapa akunya? Aku, bukan, tetapi Yesus. Sehingga dia semakin besar, kita semakin kecil. Jadi pelayanan itu bukan untuk mencuri kemuliaan. Dia yang semakin dimuliakan dan diagungkan. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan pewartaan singkat dari Kakak Aldrit. Kita beri semangat Kakak Aldrit. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Ya, oke. Bunga bagus. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dalam pekerjaan luar biasa. Ya, baik. Jadi pada malam hari ini ya saya mau berbagi aja. Saya mau sharing sama Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Namun sebelum itu saya mau perkenalan diri dulu. Jadi nama saya itu Ignatius Michael Aldrit, tapi bisa dipanggil Aldrit. Gitu kan. Saat ini saya usianya 16 tahun. Tadi sampai 16 tahun. Iya, kita beneran seumuran ya, bukan tadi aku ngaku itu. Jadi hari ini saya umur 16 tahun dan saya sekolah di SMA Karangturi Semarang. Dan kemudian saya kelas 10 dan saya melayani sebagai wakil koordinator dari subseksi Teens BPN PKK Indonesia. Kemudian saya juga melayani sebagai pewarta remaja di BPK PKKKS. Kemudian melayani juga sebagai tim pujian dan juga penyembahan di komunitas Gracia D. Kemudian saya juga ya ada sebuah karya, yaitu menulis sebuah buku yang judulnya Asiknya Berpetualang di Holy Land. Dan itu ada channel YouTube dan juga Instagram saya. Oke, itu aja kenalan singkatnya. Dan langsung aja nih kita bakal masuk
Habis itu kayaknya mau tebak-tebakan dulu nih. Yuk, nih teman-teman diperhatikan pertanyaannya. Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di mana? Bisa. Apa? Salah. Apa? Salah, bukan lapangan. Ada yang jawaban lain kira-kira mau menjawab? Ayo apa ayo? Bukan lapangan itu. Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di ayo, ada yang mau menjawab? Bukan pekarangan ya, bukan lapangan juga. Ayo, ada yang bisa nggak? Bukan, salah, bukan halaman. Apa itu? Bukan. Oke, kayaknya belum ada yang tepat. Jadi jawabannya adalah Jono dan teman-temannya ingin bermain bola di boleh. Boleh kan dia bermain bola? Boleh kan? Tidak ada yang melarang. Tenang aja, masih ada satu kesempatan lagi. Oke, semua jadi harus fokus dan harus siap ya. Ini karena berhadiah nih. Ada lagi. Untuk sarapan paling enak makan nasi? Bukan. Bukan. Untuk sarapan paling enak makan nasi? Siapa yang jawab mata? Mata. Oh, biasa. Tepuk tangan. Iya, dari dia. Ya, gitu. Jadi untuk sarapan paling enak ya makan nasi matang ya. Kan tadi nasinya matang kayak itu? Matang. Enak kan? Enak. Berarti terbukti ya? Terbukti. Iya, baik. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti di tengah sesi mungkin nanti masih ada pertanyaan lagi. Jadi harus fokus, oke? Fokus ya? Siap. Jadi langsung aja. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kepelayanan, itu ada tokoh-tokoh dalam kitab suci. Jadi yang pertama yaitu dari Yosua. Ya bisa kita lihat di sini Yosua itu adalah seorang anak Nun, seorang keturunan Efraim, anak Yusuf. Dan Yosua itu lahir di Mesir. Ketika saat itu bangsanya sedang menjadi perbudakan di Mesir sana. Dan setelah dewasa Yosua pun menjadi semacam asisten Musa gitu ya, dalam memimpin umat Israel untuk keluar dari negeri Mesir gitu ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, lalu setelah Musa itu meninggal, Yosua itu akhirnya akan menggantikan perannya Musa untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Dan yang dimana Allah menjanjikan itu akan menjadi miliknya. Dan Allah juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Dan itu dibuktikan dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 7. Di mana kata kuncinya yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di mana itu disebutkan 2 kali. Di ayat yang ke-7 disebutkan lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, berdirilah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tetapi kata kuncinya adalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Di mana yaitu Allah menyuruh Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Nah, kita akan lihat dulu satu video mengenai Yosua. Kita akan lihat bareng-bareng. Lord, I was Moses when he handed down these commandments. I was witness to the covenant, the promise of a holy nation. Help me to forge that nation, to lead your people, to inherit their land. The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon, it will be ours. Are you ready? We'll search the whole city. Just find me again. We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land.
memasuki Yeriko. Jadi Yosua mengirim mata-mata untuk mengamati kota Yeriko. Alright, my little whore. What are you doing now? You know it's not safe. Safe enough. No one is safe. I can look after myself. You're Israelites. You've heard of us? You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? We get out of our way. Help us and we will help you. Go. I'll still do it if I can. Come with us. I can't. My family. When our army comes, hang this on the door so they will know not to harm you. Give the password. Tell me, did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, but in their hearts. Joshua, we know the woman. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know He is with us. God is with us. But we've still to find one. Moses, my friend, what would you do? Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life. Would you have us turn back? Who are you? I pray you are with us, and not with our enemies. I am with God, commander of the Lord's army. The Lord parted the waters to Moses. You will split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments. He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. Then the priests should make a long blast with the ram's horn as soon as you hear the sound of the trumpet. Dan dari Yeriko pun
once said she must be spared for what she does. God has kept his promise. If we obey the Lord, anything is possible! Dari video tersebut, ada yang tahu tadi bercerita tentang apa? Sekilas saja. Ada yang mau? Ada hadiahnya lagi loh ini. Ada yang mau coba menjelaskan apa tadi isi dari video itu secara singkat saja? Ada yang berani? Silakan. Ada? Oke, baik. Jadi video itu tadi itu intinya bercerita bahwa ketika proses bangsa Israel memasuki tanah yang dijadikan oleh Allah gitu kepada bangsa Israel, yaitu nanti berupa kota Yeriko gitu. Dan nanti dituliskan jika kita taat kepada Tuhan maka semuanya menjadi mungkin. Jadi dari tokoh Yosua ini itu menunjukkan karakter seorang anak yang membuat setiap pilihan dan keputusan itu bersama dengan Allah. Karena nanti Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Dan asalkan tadi Yosua pun tetap taat kepada Allah sehingga ia pun mau membuat keputusan dan menjalankan setiap keputusan dan pilihan itu bersama dengan Allah. Demikianlah kita juga sebagai seorang pelayan-pelayan, kita juga harus taat dan membuat setiap pilihan dan keputusan itu bersama dengan Allah. Ya, kemudian yang kedua, kemudian masih ada lagi, yaitu cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itulah mengapa kita juga harus perlu membuat keputusan bersama dengan Allah dan harus terus berdampingan dengan Allah. Ya. Nah, lalu saya juga mau kesaksian, saya mau cerita, yaitu ketika saat saya itu waktu masih kecil, ya khususnya waktu itu masih kelas 2, usia saya masih 7 tahun. Di situ papa dan mama itu ketika di rumah cukup rutin mengadakan komsel keluarga, di mana di situ kami saling berdoa pujian penyembahan, kemudian setelah itu kami saling membaca kitab suci, dan setelah itu kami pun saling cerita dan saling sharing isi dari kitab suci tersebut. Bahkan juga kami akhirnya saling cerita permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi. Ya kalau saya ngomongnya di sekolah, tugas-tugas, pergaulan, pertemanan dan lain sebagainya. Itu diceritakan dalam mesbah keluarga. Nah kemudian saya dengan berjalannya waktu, karena kebetulan saya ini anak tunggal, jadi saya anak satu-satunya dari papa dan juga mama, sehingga akhirnya ketika papa dan mama ada pelayanan ke luar kota, saya otomatis harus diajak. Karena kan gak mungkin saya ditinggal sendirian di rumah, wah itu tega banget gitu ya. Sehingga akhirnya mama mengajak saya. Jadi otomatis ya mau tidak mau akhirnya saya melihat apa dan mama saya itu memberi pewartaan firman dan saya mendengarkan hal itu. Dan entah kenapa kok rasanya saya juga terdorong untuk akhirnya saya mau sharing dan saya juga mau cerita dan berbagi kesaksian serta firman juga kepada teman-teman dan juga para umat. Sehingga akhirnya saya sempat ngomong atau berbicara gitu ya sama papa dan mama, ya pokoknya aku mau berbagi kesaksian lah gitu untuk teman-teman umat. Jadi papa pun memberi saya kesempatan untuk memberi kesaksian di PD umum. Nah, namun dalam prosesnya itu ketika saya diberi kesempatan, tentunya saya didampingi dan dalam diajari gitu ya. Nah, tetapi yang namanya waktu itu saya masih sangat muda, masih SD, sehingga tetap walaupun saya ada rasa ingin berbagi cerita tetap maju mundur. Karena
juga merasa aku tuh bisa nggak ya nanti kalau aku tiba-tiba lupa mau ngomong apa nanti bagaimana, dan saya harus malu dan lain sebagainya, dan pokoknya malu lah banget gitu loh, mau sharing cerita diri tuh malu banget dan tidak percaya diri gitu. Sehingga ya akhirnya saya sempat bilang apa nggak usah aja ya, aku nggak usah kasih saksian lah, aduh ngapain gitu, maksudnya juga nggak percaya diri juga gitu. Namun ya lagi-lagi karena seperti Tuhan tadi sudah menyertai dan mendampingi Yosua, maka Tuhan pun mendampingi dan juga menyertai saya melalui kedua orang tua saya. Akhirnya Papa dan Mama terus mendampingi, menguatkan dan mengajak saya berdoa, sehingga akhirnya dengan bantuan rahmat Tuhan, puji Tuhan akhirnya saya dapat memberikan kesaksian pertama saya saat itu di kelas 4 SD di usia 9 tahun. Ya walaupun ketika saat itu saya berbicaranya hanya lihat ke bawah, ya, tidak lihat ke orang-orangnya ya, karena takut pada saat itu. Tapi ya inilah awal dari panggilan saya menjadi seorang pelayan. Sehingga saya sangat bersyukur akan hal itu. Jadi kalaupun Tuhan bisa mendampingi dan menyertai saya, maka pasti Tuhan akan mendampingi dan menyertai Bapak Ibu, Bapak Romo juga ya, dan juga teman-teman semuanya di sini. Amin. Amin. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu ada panggilan Yeremia. Dimana ini sedari awal yang kita akan baca, ini baca di Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 5, dimana ini isinya panggilan Yeremia. Dimana firman Tuhan datang kepada Yeremia dan bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini. Jadi sejak di dalam kandungan, Allah itu telah mengenal, menetapkan, dan bahkan nanti akan membentuk Yeremia menjadi seorang nabi. Itu sejak dalam kandungan, bayangkan ya. Nah, begitu juga dengan kita, sejak dalam kandungan kita Tuhan sudah mengenalmu, dan Tuhan juga sudah memilihmu serta menetapkanmu menjadi seorang pelayan ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke Yeremia, tugas utama seorang nabi adalah memakumkan firman Allah itu bagi umatnya. Dan ini kan suatu tugas yang mulia kan. Tetapi kita lihat bagaimana respon Yeremia menanggapi panggilan Allah ini. Ternyata Yeremia berbicara, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini berarti apa? Yeremia menolak panggilan Allah. Tetapi Allah kemudian menjawab Yeremia kembali, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi pada siapapun kau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, dan demikianlah firman Tuhan. Jadi apa? Jangan katakan aku ini masih muda, sebab aku atau Allah ini menyertai engkau semua, wahai orang-orang muda di sini. Oke? Jadi jangan pernah katakan aku ini masih muda, tidak pandai berbicara, tidak begini, tidak bisa begini. Jangan takut, karena Allah menyertai engkau semua. Ya. Kemudian saya juga mau sharing cerita lagi, yaitu ketika tahun 2021, ketika saat itu saya masih berusia 14 tahun, di mana waktu itu saya ingat betul bulan September, yaitu pukul 9 malam. Di situ Pak Budi Stejo, yang beliau saat ini adalah koordinator dari BPN PKK Indonesia, itu WhatsApp WA saya. Yang intinya adalah apakah Aldrit mau dan bersedia untuk menjadi dan melayani sebagai wakil koordinator Successive Teams. Dan saat itu ketika saya membaca lewat notifikasi, ketika saya membaca itu ya sama seperti yang dilakukan Yeremia, saya berkata pada diri saya, nggak bisa. Saya masih 14 tahun. BPN ini Badan Pelayanan Nasional. Saya tidak punya pengalaman organisasi apapun. Bahkan saat itu saya juga baru mendalami pujian dan juga perubahan secara lebih dalam lagi gitu. Sehingga saya juga ya baru banget lah pada saat itu. Sehingga saya ingin membacanya lewat notifikasi WA. Dan akhirnya saya tutup HP saya pada malam hari itu. Dan ya sudah, saya hanya bawa itu dalam doa. Dan saya hanya coba merenungkannya. Sampai di keesokan paginya, ketika bangun, saya pun coba
menghubungi papa dan mama, saya datangi mereka. Saya juga bertanya tentang pendapatnya itu bagaimana ketika saya ditawari untuk melayani di BPM. Dan akhirnya singkat cerita, mama ternyata mendukung saya dan mereka berdua support dan menguatkan saya lagi-lagi, sehingga akhirnya ya saya pun mantap dan melangkah dalam iman. Ya sudah Tuhan, kalau memang Kau sudah memanggil dan memilihku, maka ya aku siap. Sehingga ya waktu itu saya balas Om Budi atau Pak Budi ya, saya balas, baik Om, saya bersedia, tetapi mohon bimbingan dan arahannya selalu ya. Gitu. Jadi teman-teman, jangan sekali lagi jangan pernah katakan engkau ini masih muda, karena Tuhan telah memilih dan menetapkanmu. Dan kalau Tuhan sudah memilih, berarti Tuhanlah yang akan bertanggung jawab untuk menyertai kau semua. Amin. Amin. Ya, jadi bersiaplah untuk melayani Tuhan dan jangan pernah lelah dan malas untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian masih ada lagi nih tokoh yang juga tidak kalah menariknya dengan Yosua dan juga Yeremia. Dan ini adalah Petrus. Di mana kisahnya itu tertulis di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Di mana ini merupakan panggilan awal dari seorang Simon Petrus. Jadi ya pada saat itu ketika Petrus baru saja semalamnya itu menangkap ikan, jadi melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan, dan ketika paginya dan keesokan harinya ia pun berangkat ke pantai dengan tidak mendapatkan ikan satu. Lalu kemudian ia pun bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pun ya seperti bertanya lah, anak-anak apakah ada ikan? Karena aku lapar, aku ingin makan. Ya kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Dan di situ Petrus menjawab, ya Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apapun, bahkan ikan satu pun saya tidak kami tangkap. Dan di situ Yesus menjawab lagi, bertolaklah lebih ke dalam dan tangkaplah ikan. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Namun lagi-lagi reaksi Petrus yaitu seperti yang lain-lainnya, Petrus menolak. Petrus tidak mau bertolak lebih ke dalam lagi. Karena apa? Ya karena itu sudah pagi, dan kalau malam sudah dia cari-cari tapi tidak mendapatkan ikan, ya apalagi hari pagi-paginya itu. Ditambah lagi, Petrus ini bukan nelayan kemarin sore. Petrus ini sudah nelayan yang sangat berpengalaman. Sehingga sangat manusiawi kalau pada saat itu Petrus menolak menjadi kehendak Yesus. Dan tetapi ya ada lain hal ya, tentunya karena rahmat Tuhan. Akhirnya Petrus mau menerimanya, dan akhirnya Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Sehingga akhirnya Petrus pun bertolak lebih ke dalam, dan akhirnya ia pun menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Dan sehingga cerita begitu terkejutnya Petrus karena begitu banyaknya ikan yang dapat ia tangkap. Bahkan ketika jalannya itu mau ia naikkan ke kapal, itu sampai koyak jalan. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan yang dapat ia tangkap. Sehingga akhirnya ketika itu Petrus pun akhirnya mulai menyadari bahwa pribadi yang ia temui tadi adalah bukan orang sembarangan. Dan bisakah kami bisa jadi ia adalah seorang yang istimewa? Dan apakah ia adalah seorang Mesias? Sehingga akhirnya ketika Petrus pun kembali ke pantai, Petrus pun berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tetapi jawab Yesus kepada Petrus pada saat itu, Petrus, aku telah memilih dan menetapkan. Saat ini kau adalah penjala ikan, tetapi aku telah memilih dan menetapkanmu menjadi penjala manusia. Dan itulah panggilan pertama dari seorang Petrus, di mana dari menebarkan jalan dan menangkap ikan. Sehingga ya untuk saja pada saat itu Petrus karena rahmat Tuhan, Petrus mau untuk bertolak lebih ke dalam dan bisa menangkap ikan lebih banyak. Sehingga akhirnya Petrus pun bisa menjadi terpanggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi penjala manusia dan tidak hanya sebagai penjala ikan. Gitu. Dan inilah panggilan awal dari seorang Petrus. Nah, kemudian kalau kita bisa baca ini kalimat merah ini ya, kita bisa baca bareng-bareng ya, kita bisa baca bersama.
Oke? Oke, ya kita baca 1, 2, 3. Saya harus datang kepadanya. membawa segala milikku dan mempersembahkannya kepada Allah, maka Allah akan berkarya membuatnya menjadi sebuah mujizat. Oleh gerakan dan gelombang roh dalam hatiku, maka saya akan diutus oleh Allah untuk melakukan pelayanan yang setia sampai akhir hingga mendapatkannya, yaitu kekudusan dan keselamatan. Untuk melakukan pelayanan dan setia sampai akhir hingga mendapat upahnya, yaitu kekudusan dan keselamatan. Semua siap? Siap ya? Siap? Oke. Baik. Nah, kemudian yang kedua, lihat Petrus itu berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Betul? Ya. Nah, sehingga ini berarti bahwa saya harus sadar akan segala dosaku dan datang kepada Allah untuk alami pertobatan dan pengampunan. Kemudian saya harus percaya akan kerahimannya dan rindu untuk selalu mengalami kasih Allah secara nyata. Kemudian saya adalah pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Dia akan bimbing, bentuk dan menguduskanku. Lalu saya akan selalu diubahkan, diurapi, dilengkapi dan disempurnakan agar dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama di dunia. Nah, lalu kemudian Yesus pun menjawab, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi manusia. Nah, ini berarti bahwa saya dipanggil, dipilih, dikuduskan dan diurapi untuk dipimpin dalam pekerjaan dan karya Allah. Nah, lalu Ia akan memberikan Roh Kudus bagi murid-muridnya yang akan selalu mengajar, mengurapi, membimbing, melengkapi, dan akan selalu menyempurnakan dalam karunia-karunia-Nya. Dan Roh Kudus akan selalu menguatkan, menghibur, dan juga nantinya akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Amin. Ya, itu dia. Dan saya mau sharing juga, saya mau berbagi cerita lagi, di mana ya ketika masa-masa pandemi juga, berarti di tahun 2020 sampai 2021, ketika saat itu masa pandemi COVID-19 dan sekolah saya itu online di rumah, sehingga saya banyak nganggur dan banyak gak ada kerjaan, paling cuma main game doang, mabar sama teman-teman, tapi habis itu ya udah selesai nganggur gitu, atau ya gabut lah gitu. Sampai akhirnya ya di Kusuma Agung Semarang itu ada program di kepemudaannya ke BPKKS, yaitu namanya SOG atau Sword of God. Di mana Sword of God itu ya kami di sana tuh berlatih atau belajar untuk membuat renungan dan juga nanti akhirnya mempresentasikan renungan tersebut. Dan puji Tuhan saya pun berdapat kesempatan untuk ikut di program tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga akhirnya saya pun boleh belajar untuk membuat renungan, sampai akhirnya dapat kesempatan juga untuk ikut TC Pewarta yang dari SOG juga atau Sword of God. Kemudian ya beberapa waktu yang lalu atau tahun lalu saya dapat kesempatan juga dari BPN untuk ikut di TC SHDR. Dan saya sungguh bersyukur boleh mengalami setiap proses itu, dan saya terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Tuhan terus mendampingi dan menyertai saya, sehingga ya walaupun saya kesulitan untuk membuat renungan, bahkan ketika ujian TC atau TC course ketika itu harus buat renungan, buat materi SHDR, ya jujur saya masih kesulitan juga pada saat itu. Karena ya lagi-lagi saya ini masih muda, saya juga waktu itu sempat merasa saya nggak bisa kayaknya TC SHDR, karena SHDR itu kan sebenarnya itu baru dalam pro. Dan saya juga sempat merasa insecure sama diri saya sendiri, saya kayaknya nggak bisa deh, saya ini masih terlalu muda. Namun lagi-lagi ya kalau tadi sudah dikatakan di toko Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda. Jika berkat rahmat Tuhan, bukan penyertaan dan senantiasa dilindungi sama Tuhan dan melalui penyertaan Papa dan juga serta pendampingan Papa dan Mama, akhirnya puji Tuhan saya pun bisa lulus di ujian TC SHDR dan juga TC Pewarta, sehingga akhirnya kemarin tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2022 yang lalu, puji Tuhan saya bersama Papa dan juga Mama serta tim-tim dari BPN yang lain dapat mengisi di SHDR pelajar dan OMK di
di Labuan Bajo dan juga Lando. Dan itu sekitar ada ribuan pelajar yang dapat mengikutinya. Sehingga saya sangat bersyukur sekali boleh dipercayakan oleh Tuhan dan boleh bersyukur bahwa karena rahmat Tuhan maka saya boleh menjawab ya atas panggilan serta kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada saya itu. Ya, jadi saya sungguh bersyukur sekali atas hal tersebut. Jadi ketika Yesus sudah memanggil dan juga memilih Anda, maka Ia juga akan mengurapi dan membentuk Anda. Dan Anda akan ada proses pemuritan hingga akhirnya Anda menjadi pribadi baru dan siap diutus untuk melayani Tuhan. Oke? Nah, lalu kita akan lihat satu buah video tentang panggilan Tuhan, di mana ini kita akan lihat jangan sampai kita terlambat untuk menanggapi dan menjawab ya atas panggilan Tuhan. Kita lihat. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, sampai sekarang kok saya kan masih kecil. Susah-susah kalau saya sudah besar. Bukan dipanggil untuk melayani Tuhan. Pak, jangan sekarang Pak. Saya masih banyak tugas dan mencari kerja. Saya harus dari Pak. Yaudah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah kamu. Iya, jadi jangan sampai kita telat atau terlambat menanggapi panggilan Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa teman-teman muda semua di sini yang boleh hadir di rekoleksi pada malam hari ini. Dan semoga kita dan saya juga masih muda, ya kita semua bisa terus konsisten, bisa tetap terus setia untuk terus melayani Tuhan. Dan juga setia serta Romo bisa semakin terus mendalami dan terus bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan semoga kita terus memperoleh sukacita dan damai sejahtera serta karunia-karunia dari Tuhan. Amin semuanya. Amin. Ya, baiklah, demikianlah yang permohonan saya dan sharing saya pada malam hari ini. Terima kasih sekali dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekarang kita bakal ngapain? Kita mau main games. Yes. Mau? Mau. Ya. Untuk teman-teman muda semuanya dan juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah senior tapi masih berjiwa muda, kita mau tetap semangat ya. Kita mau ikutan main games. Nah, games malam ini kita namanya adalah menara sedotan. Teman-teman tahu ya, menara itu kan tinggi dan itu namanya sedotan yang bisa kita buat minum, kita akan susun menjadi menara. Jadi syaratnya hanya ada 25 sampai 50 sedotan untuk setiap kelompoknya yang akan diberikan. Dan saya akan membagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dari meja ini berarti sama keyboard ya, ada 4 orang. 5 orang. Terus dari kelompok sana 5 orang juga. Nanti dari kelompok sini sama sini digabung, ditambah dengan rekan-rekan di belakang. Ya, semuanya itu bermain ya. Ditambah rekan-rekan yang di belakang yang masih muda-muda. Nanti 3 orang masuk ke kelompok sana, 3 orang masuk ke kelompok sini, dan 3 orang juga masuk ke kelompok sini ya. Jadi nanti ada 3 kelompok. Ya, syarat yang kedua, untuk membuat menara sedotan ini tidak boleh menggunakan alat bantu lain. Misalnya apa? Isolasi, ya, gunting, gitu, atau karet gelang itu nggak boleh. Yang ketiga syaratnya harus bisa berdiri sendiri. Nanti menaranya nggak boleh dipegangin, gitu ya, pegangin gitu nggak boleh. Jadi nanti kita lepas harus bisa berdiri sendiri. Yang keempat harus bisa tahan lama, gitu ya, masa berdiri sebentar, jatuh naik salah, gitu. Harus benar-benar lama, gitu. Sampai kita kipas-kipas juga tetap berdiri, gitu. Nah, yang tingginya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Syaratnya dan yang terakhir waktunya hanya 10 menit. Ya. Baik teman-teman, yuk kita gabung. Yang teman-teman muda di sana mari berdiri, 3 gabung di sana.
Dua ya, dua aja. Dua di sana, dua di sini, dua di sini. Nanti kelompoknya di sini ya, supaya pindah ya. Kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 ikut Aldris. Mari, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ayo yang mau Ayo, dia semangat. Ayo dengan ini. Apa ini tiga orang ke sini? Tiga ke sini. Di sana. Tiga di tengah, tiga di sana. Nanti kita duduk di bawah ya. Lingkaran di bawah ada apa ya? Lingkaran di bawah. Mari duduk di bawah. Kalau ini yang pakai rok mungkin nggak apa-apa pakai duduk kursi ya. Izin kita bisa. Ayo, duduk. Ayo duduk. Ya, untuk Melihat. Sini. Sini orang. ayo. Yang udah sini. Yang udah sini bawah. Nah, ini dua. Ayo. Ibu Vero berarti ikut di sini. Aku lagi program dulu. Iya. Jadi ulangi, saya ulangi instruksinya ya teman-teman. Hanya ada 25 sampai 50 sedotan per kelompok. Tidak boleh menggunakan alat bantu yang lain. Jadi nggak boleh pakai apa, gunting, misal isolasi atau kargelang dan lainnya. Dan ini harus bisa berdiri sendiri, nggak boleh dipegangin, harus tahan lama dan tingginya sekitar 1,5 meter. Waktu 10 menit. Baik ya, saya hitung 1 sampai 3, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, mulai Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semangat ya. Pak.